Halo, assalamualaikum. Ketemu lagi di channel saya Mas Fok Official. Kali ini tetap ya seperti kemarin. Jadi bintang tamunya ini masih duo gandul. Isoai. Oke, jadi gini aja teman-teman, untuk mempersingkat waktunya biar enggak kayak kemarin kena durasi. Ini apa? Masuk ke ini ya, ke metode ke temanya. Jadi kemarin sempat saya bikinkan polling di grupnya Bunkai Nation ini mengenai treat. Ada beberapa ini sih sebenarnya pollingnya kemarin itu, salah satunya pengendalian hama dengan menggunakan agen hayati. Terus ada metode pemupukan hemat ala Bunkai Nation. Terus berikutnya ada metode pembenah tanah. Nah, dari polling tersebut ini kita urutkan aja biar nanti tidak bingung ini teman-teman. Jadi yang paling tinggi kita jadikan tema podcast hari ini. Oke, jadi untuk biar tidak lama-lama, kemarin kena durasi soalnya. Kena durasi. Langsung aja teman-teman biar nggak bosen. Kepanjangan kemarin itu. Iya. Oke, ini metodenya mana iki? Saiki sekarang judulnya itu metode pemupukan hemat ala Bunkai Nation. Iya, ini gara-gara harga pupuk berubah ya. Ganti rego. Targetnya 1 juta, Pak. Iya, targetnya 1 juta. Iya. Anu ae Bunkai Nation gawe pabrik pupuk ae, pabrik ini. Regane piro? 1.000 ae. Lo gawat. Oh, bukan 3 juta, guys. 3 juta. Wah. Aduh. Enggak rendang bolak-balik muka kaji. Amin. Iso. Oke, jadi untuk metode pemupukan hemat ala Bunkai Nation ini sebenarnya kita punya banyak metode. Ini mau dijelaskan semua satu-satu atau sharing berkaitan, soalnya itu berhasilnya satu metode itu kan tergantung metode yang sebelumnya. Iya, benar sih. Bunkai Nation itu materinya banyak, cuman berurutan berkaitan, nggak bisa mak berdunduk ujuk-ujuk itu langsung pakai ini pasti bagus. Nggak bisa seperti itu. Jadi semua itu ada prosesnya teman-teman, ada prosesnya. Jadi ya nanti mungkin sedikit dijelaskan sama Mas Wahyu. Metode yang paling biasanya diminta sama teman-teman sih paling irit pokoknya. Hasilnya wapi. Paling irit, terus paling gampang, paling simpel, paling bahagia, paling praktis. Paling praktis, ekonomis lan gelis Pak. Iso. Praktis, ekonomis lan gelis. Nah, gitu. Monggo Mas Wahyu dijelaskan metode pemupukan hemat ala Bunkai Nation ini sebenarnya seperti apa sih yang kemarin itu teman kita nongko jajar itu semalam lama kok diskusi itu. Ya apa caranya aku mupuk iki gak gawe pupuk kimia. Langsung tak ngenekno. Lah apa Oci? Ini pupuk ini harganya naik, ini bakal ganti rego terus ya. Aku keberatan aku. Wis kapok, wis nyerah. Ampun Mas wis. Sudah nyerah ternyata. Ya, pupuk kita sudah sering share di mana-mana. Enggak ada yang ditutupin ya. Nah, seperti kami sendiri bertani dari sawah dhewe di FB tok itu lho, nandur pek ngawut ae. Kita kan nanamnya enggak di FB tok Pak, di Instagram. Saya nandur apa? Ya kan nanamnya enggak di FB. HP ini ditanduri di tepi pari ngono. Ya nanamnya enggak di FB aja Pak, di Twitter, di Instagram, di YouTube. Itu kan kita nanamnya di sana. Ono ae lek ngomongnya. Ngawut ae. Jadi basicnya kita tuh memang petani. Jadi ya setiap hari ya bergelut dengan tanaman. Jadi kalau saya sendiri sekarang sedang posisi menanam jeruk kita tumpang sari sama sayuran. Nah ini nanti sebenarnya pemupukannya ini masuk di metodenya ini juga yang saya pakai. Sebetulnya ada beberapa kita bagi dulu. Jadi
jenis tanamannya apa, kalau tanaman tahunan, terus semusim, tanaman horti, terus sayuran-sayuran pendek yang 30 hari apa segala macam itu beda, pupuknya beda. Kalau tanaman 30 hari wes kompos tinggal gak usah gawe liya-liyane mampu. Sampai 1:10 bawen dino di aplikasi ya 28 hari panen dari semen. Sapa iku to kancane dhewe sapa Mas Irhas. Mas Irhas kapan hari itu kan tanya, Mas tanam sawi sing apik ya apa? Sampeyan gelem anu ta? Sing jelas dicepno ndek lemah kok. Enggak di tembok. Gak iso ndek FB dicepi gak iso. Kan enggak di tembok. Jelas di tanah maksudnya. Itu semai 29 HSS siap panen. Belas gak pakai pupuk kimia. Ini sawi. Sawi. Nah sawi saya 28 hari gawat deh guys. Alhamdulillah. Ya yang paling penting sebetulnya irit tidaknya, efektif tidaknya pemupukan gemurah itu tergantung dari kondisi tanah. Nah, kondisi tanah teman-teman. sama aja kayak ini loh guys. Apa lek ngarani? Ade mangan soto. Nah, kau gak soto. Kau gak seneng soto ya? Anu tengkleng enak ya. Tapi kangen. Iki kayak Jawa Tengah ini kapan kudune iki gak wae. Lek adewe moro-moro merono kan ngendakno. Gak sih. Moro-moro. Lawo melek tengkleng. Kita kan biasanya kan jalan-jalan sambil kerja. Ya itu slogan kami seperti itu memang. Jalan sambil kerja. Jadi bukan kerja sambil jalan-jalan. Salah. Di sini sing garai bunda-bunda ini cemburu. Kamu tuh aslinya nggak kerja jalan-jalan. Kak Ro ini ketemu boyo loh. Ya apa? Tergantung tanahnya kembali. Ketika tanahnya itu sudah subur, parameter subur itu tentunya tanduran itu sudah tanaman itu sedikit sekali dibantu asupan dari luar. Nah, kalaupun dibantu hanya sebagai penguat sebagai cemilan. Misalnya kalau di makanan itu cemilan. Nah, artinya kita siapkan tanahnya dulu. Nah, sering kali kita lupa itu. Wis pokoknya aku nandur Mas, nggawe pupuk kudu sing organik ngono iku pokok kudu apik. Enggak bisa. Saya jawab enggak bisa karena kondisi tanahnya belum mampu. Kalau kondisi tanahnya mampu, it's okay, enggak masalah. Kalau seperti itu jawaban saya cuma sederhana. Karepmu piye? Iya benar. Masuk akal, itu jawabannya logis itu. Memang logis sekali. Artinya kita masukkan kompos, arang, kantong mikroba apa segala macam yang kita susun di metode tani jaga bumi itu sebetulnya sudah logis. Ada penelitiannya ternyata lama, misal 2017 penelitian tentang keunggulan mikrobiom. Biasanya mikrobiom itu lah microbiome of soil, mikrobiom di pada tanah. Biasanya mikrobiom itu kan terkenal di perut. Kerajaan mikroba yang paling banyak itu ya di perut, tapi di tanah diulas. Alhamdulillah. Jadi ada backupnya. Sering itu sudah saya share juga di grup-grup. Tinggal sekarang itu kita mau nggak melakukan itu. Kalau misalnya tetap teman-teman sambat, waduh Mas, ojo sambat kok. Biasanya ngono. Ojo sambat, diganti bukan sambat, apa ya? Mengeluh, Pak. Podo ae. Podo ae. Iya. Kompos faktor utama, tapi bukan berarti aplikasi kompos harus 10 ton per hektar, harus 20 ton, bahkan 50 ton per hektar. Ya kita sesuaikan. Kami tahu kebiasaan petani untuk merubah kebiasaan itu sulit. Dia di lubang tanam, masukkan arang di situ, masukkan komposting. Nah kalau misalnya pilihannya gini, pupuk kimia tetap dipakai atau tidak itu tergantung dari jenengan sendiri. Kalau misalnya biasanya pakai sak kintal, ternyata sekarang hanya 10 kilo, yaitu kalau menurut kami secara logis itu sudah penurunan biaya produksi, itu murah misalnya. Nah, tapi kalau misalnya, waduh Mas itu masih terlalu mahal,
resikonya aplikasinya harus intervalnya harus pendek. Komposti aplikasinya tiap hari mampu ndak mampu mas karena gini segala macam ya, alasan tenaga kerja, medan yang sulit segala macam. Oke, tapi tanahnya disiapkan. Beli kompos, aplikasi kompos satu musim cukup sekali, bukan 1 tahun sekali, satu musim sekali. Dan aplikasi kompos ini tidak hanya sebagai dasaran, ya susulan, sama seperti jenengan ngasih pupuk kimia. Pupuk kimia diberikan di usia 7, 14, segala macam. Sama kompos pun diaplikasikan seperti itu. Sama-sama unsur hara. Pupuk kimia unsur hara, kompos pun mengandung unsur hara. Nah, aplikasinya digejek atau dikocor. Kalau pupuk kimia dikocor, ya kompos ya bisa dikocor. Pupuk kimia ditebar, ya kompos bisa ditebar. Apalagi? Tapi gini, saya punya ini masuk analoginya sedikit saya jelaskan ya teman-teman. Jadi ini biasa yang sering saya pakai yang sering saya sampaikan di forum-forum itu, kalau kita forum offline yang artinya kita bertatap muka. Mentol Pak. Mama ini kan saya selalu pakai helm full face kalau bertatap muka kan helm full face, jadi nyaman. Jadi gini teman-teman. Di tangan kiri saya ini saya pegang urea yang notabene ini banyak orang beranggapan bahwa makanannya tanaman. Nah, di satu sisi di tangan saya yang lain, tangan kanan ini saya pegang kompos. Nah, kira-kira kalau dikasih biji cabai yang tumbuh yang mana? Di urea atau di kompos. Nah, saya pasti 99,9% bahkan 100% yakin teman-teman pasti jawab yang di kompos. Nah, sebenarnya makanan tanaman ini kompos atau urea? Logis. Nah, ini pasti jawabnya ya karena urea overdosis segitu. Oke, tak perkecil jadi 1 sendok, tetap dikasih biji cabai. Ini tetap satu ini. Kira-kira yang tumbuh yang mana? Tetap kompos. Makanya peranan kompos ini karena ada rentetannya gini teman-teman. Jadi antara kompos yang di bawah ya untuk dasaran dengan nanti ketika jenengan itu perawatan tanaman ini akan istilahnya jauh menurun. Ketika kalau saya pribadi saya tuh lebih seneng gini, ketika saya akan menanam 60% modal saya itu saya taruh di tanah. Jadi istilahnya kompos ini tak tebeli. Nah, saya punya beberapa pengalaman ketika kompos ini saya masukkan 1 ton katakanlah, ini berbanding lurus dengan hasil yang saya panen. Bahkan bisa lebih. Iya, gitu. Benar. Iya, akhirnya irit di biaya perawatan kayak betul. Serangan fungi. Itu tanaman jauh lebih kuat malah, jauh lebih kuat. Tanah terus bahkan tular udara pun juga akan terkendali. Insek itu juga sedikit karena vigor tandurannya. Karena tanamannya kebentuk. Nah, ini terjadi di Nongko Jajar. Di tempatnya teman kita salah satu teman kita di Nongko Jajar ini juga gitu. Jadi 60% biaya ini investasinya dia ini dimasukkan ke dalam tanah. Nah, biaya perawatannya dia untuk cabai 1.500 pohon, 1.200 pohon. Itu satu season sampai habis. Sampai habis itu kemarin di sana cabenya itu 10 bulan. Itu habis untuk biaya semprot, biaya racun itu cuma 700.000. Bulan ya. Itu loh ya yang dimaksud irit itu sebenarnya. Jadi kalau pupuk ini relatif dalam artian gini, kalau kondisi tanah kita masih acak-adul ya, mohon maaf ini memang kondisi di lapangan seperti itu yang terjadi. Jadi tanah ini sudah kerusakannya sudah luar biasa. Ini itu sebetulnya kita tidak nyalakan, hanya saja itu berkah sebetulnya. Kalau teman-teman pun kena sentani jaga bumi, sekarang ketika ketemu tanah rusak itu malah bahagia. Alhamdulillah ono sisa mes. Ya kan? Bener. Masukkan kompos dimasuk rutin, diurai, itu akhirnya sisa-sisa residu kimia yang ada di dalam tanah tadi diurai, diserap tanaman. Jadi makanan tanaman. Nah, jadi kalau saya itu gini, Cak Dul. Kan saya gandal, Anda kan gandul.
iya. Gini, Cak Dul. Cek sampean ku kurang geser meneh lho. Diangkat. Dari social distancing. Social distancing itu kan sudah. Gue akhirnya gini, Pak. Ini nanti ada tulisannya bahwa kita di sini ini sudah dinyatakan negatif. Oh iya. Jadi gini, Cak Terus Dul. gimana? Jadi gini, Cak Dul. Jadi saya kebetulan kan nangani lahan jeruk ya ndak banyak sih, paling sekitar kalau sekarang per hari ini sekitar 20 hektar. Ini tanamannya kondisinya ini luar biasa. Rusak. Awalnya rusak parah. Nah ini sampai hari ini yang di petak yang paling depan itu kan ada 1.600 pohon. Itu yang paling kecil. Yang paling kecil. Sampai hari ini mulai sudah 6 bulan yang lalu ini baru habis NPK itu 3 sak. NPK-nya 3 sak untuk 1.600 pohon. Jadi 2 sak itu 16, 1 sak profesional. Tapi komposnya itu kemarin tak kasih 1 truk. Nah, panenan sampai hari ini insya Allah itu sudah lebih dari 3 ton. Ya, mulai pulih ya. Sudah mulai pulih dengan kondisi tanaman yang pada saat saya masuk itu daun aja tidak ada. Ya, dan sudah sering saya posting kok di Facebook. Yang jeruk yang tadinya sakit, tadinya ini, ya itu cuman kompos. Jadi kalau saya itu lebih ke pengamatan. Ketika tanaman ini sudah istilahnya tidak membutuhkan pupuk katakanlah, contoh gampangnya kalau di padi itu kita pakai urea. Ketika tanaman daun sudah indikasinya sudah cukup, tidak terlalu ke arah biru, ya sudah. Kita tidak nambahkan lagi urea, karena kalau ditambahkan mesti over. Ya, begitu over N, otomatis kan yang lain tidak terserap akhirnya. Ya, waktu saat generatif, gangguan generatif, kerontok apa segala macam mesti ada. Yang sering itu pecah bulir, Pak. Pecah bulir. Nah, pecah bulir ini yaitu teman-teman mesti. Ya menir akhirnya over N. Pasti over N ya. Di Sukoharjo wis dikurangi pupuk ureanya, tapi kok masih pecah, masih banyak menirnya. Ternyata setelah dianalisa tanahnya, ekosistem mikronya, mikroba penambah enzim mendominasi. Artinya ini teman-teman yang di Bunkenesen sebetulnya jenengan ini punya fasilitas. Bunkenesen ini mengeluarkan analisa mikrobiologi tanah maupun air. Mikrobiologi ya, bukan pH, TDS atau CN rasio, bukan. Itu lab-lab yang lain sudah punya. Analisa mikrobiologi, kami akan membaca, akan menerjemahkan ekosistem mikro niki sing urip opo. Terus potensi patogennya bagaimana. Nah, ini sebaiknya dilakukan langkah apa? Itu kami menganalisa itu. Nah, petani cukup dengan melihat musim lalu itu hasilnya bagaimana, rusak, banyak busuk akar, banyak ini segala macam. Nah, ini berarti ada koloni-koloni patogen yang memang harus dikendalikan. Kalau tanahnya seperti ini, terus kita serta-merta pemupukan akhirnya menjadi baik dan irit, medit, nggak bisa. Benahin dulu tanahnya. Makanya kami selalu menerapkan biochar, komposti. Nah, biochar ini apa? Areng. Areng. Soalnya nanti takutnya yaitu bio itu makhluk hidup, char itu karakternya makhluk hidup. HP ini dipendem, Pak. Oh iya. Itu yang gawat. Jadi areng, teman-teman, kuncinya itu areng. Itu memang menjadi salah satu materi utama untuk material utama untuk menjadikan proses perawatan tanaman menjadi murah, pemupukan menjadi murah, areng, kompos. Nah, kalau kita mengharap murah kan otomatis efektif. Nah, kalau kita mengharap efisien, otomatis kita harus sediakan tempatnya. Kayak tadi itu, makan soto kayak mangkok bocor, pecah. Ya kayak iso. Sotonya ditempel, Pak.
Sotone ndak dintekno kan karek mangkok yang terjadi kan saat ini itu dipaksa tapi ternyata hilang ya kan. Iya kan yang terjadi kan dhisik mangkoke dandani dhisik ketika kita masukkan bahan-bahannya akhirnya bisa tersajikan dengan baik. Seperti itu di tanah pun juga seperti itu. Jadi yang namanya demineralisasi tanah terhadap unsur dari unsur hara, kekurangan mineral itu dibenerin dulu. Siapa yang bisa benerin? Yaitu kompos, biochar, mineral atau zeolit dan lain sebagainya. Ini bisa membantu itu asam umat segala macam. Nah memang terkesan mahal, sebetulnya enggak juga sih. Kalau kita lakukan rutin enggak mahal. Contoh, untuk tanaman keras memang kita wajib dasaran seperti itu. Aplikasinya juga enggak sebulan sekali atau 2 minggu sekali karena terlalu boros kalau itu. Enggak efisien juga. Enggak efisien juga. 11-12 hasilnya dengan kita aplikasikan tepat pada saat fasenya. Beda dengan tanaman semusim, aplikasinya iso disusun nih Pak. Aplikasi kompos, pupuk kimia mau digejik, campurin kompos sama arang, gejik. 1 pupuk kimia, 5 kompos, campur tebal. Atau pada saat kocor masukin itu komposti. Jadi pupuk kimianya yang biasanya 5 kilo sak drum jadi cuma 1 kilo, masukin komposti. Dosisnya 1:10 atau 1:5. Tergantung tanamannya. Tergantung vigor tanaman. Nututi Pak. Karena gini, komposti sifatnya instan. Jadi jangan sampai komposti disimpan lebih dari seminggu. Nah ini kalau misalnya kebutuhan kita seperti sekarang lahan 1 hektar sekali aplikasi membutuhkan 100 liter 100 liter 10 kali 16 160 sak drum. Terus 60 itu kan paling cuman perlu 16 liter komposti. Ya kita buatnya ya pada saat besok mau aplikasi, hari ini buat pakai ember yang 20 liter. Ngapain pakai yang 100 liter? Kan akhirnya sisa. Yang kita harapkan nutrisi dan koloni mikrobanya stasioner sama-sama banyaknya nggak kecapai, akeh mikroba nih. Ini apa nggak baik untuk proses pembenahan tanah, tapi kurang baik untuk tanaman. Unsur haranya ya sudah banyak yang terurai. Jadi tanaman fokusnya bukan ke tanaman lagi tapi ke tanah. Nah komposti dikreasikan itu supaya seketika itu tanaman mendapatkan nutrisi, seketika itu juga tanah diperbaiki oleh mikrobanya. Instan guys, semalam 24 jam aplikasiin. Seperti kami buat ya seperti itu. Kapan kocor 2 hari lagi, berarti besok kita buat. Setelah 24 jam aplikasikan. Kalau DRS-nya lebih dari 24 jam gimana? Ojo nang baik gawean. Ya sebenarnya gini sih, sebenarnya enggak apa-apa, cuman ya balik lagi efektivitasnya akan berkurang. Ya kalau kita itu cuman bertani, lawang kita kan juga perlu healing sama keluarga, sama anak istri, ya kan? Itu. Perlu healing. Lah ngapain waktunya dihabisin hanya buat pupuk yang untuk kocoran lusa? Nggak usah. Besok bisa buat besok. Sekarang ngapain? Ya kita jalan-jalan kayak sama anak istri, selesai. Waktunya jadi inilah di manage yang bagus, terus kita bisa menghemat pertama menghemat waktu, kedua menghemat energi, terus menghemat biaya juga. Jadi sesuaikan dengan kebutuhannya teman-teman. Jangan nimbun komposti. Jadi beda dengan POC ya. Kalau POC memang ada proses waktu 5 sampai 7 hari. Itu pun saya kira singkat juga. POC disimpan lama, it's okay, tapi jangan lebih 1 bulan. Ngapain kita buat POC lama-lama, nyimpan lama-lama ngapain? Karena toh nantinya juga pasti nutrisinya berkurang. Pasti berkurang. Nah, kalau kita berharap efektif, efisien, ya kita buat ketika dibutuhkan saja. Perlu nih 20 liter ya kita buat 20 liter. Perlunya 50 liter buat 50 liter. Jangan perlunya cuma 10 liter buat 50 liter sampai 3 bulan. Terus akhirnya komplain, "Mas, komposting nggak efektif lagi ternyata." Itu biasanya seperti itu. Jadi banyak yang istilahnya mutung atau
Iya, kok ngamuk itu ya gara-gara itu. Cuman nah mereka ini enggak paham, aslinya enggak paham. Makna sebenarnya kenapa sih kok dibikin komposti? Kenapa kok jangan lama-lama? Nah, ini banyak yang belum paham. Padahal kan satu, nggak ada alasan lagi kita tidak memasukkan mikroba ke dalam tanah dengan waktu yang mepet, hanya singkat 24 jam. Teknologi terbaru cuma 6 jam loh. Ya, 6 komposti jam. itu kan 6 jam. Nah, itu jadi nggak ada alasan lagi, masukin deh komposti. Jadi komposti masuk di setiap kali aplikasi pemupukan, mau kocor di situ, mau ditambahin pestisida, monggo. Yang jelas jangan ditambahkan ini aja, bakterisida. Mati Pak. Mati total hal itu. Jadi kalau untuk menghemat ini Mas tak campur ambil ini kan sudah kemarin di podcast kemarin kan sudah. Jadi oke enggak masalah, tambahkan aja untuk menghemat istilahnya aplikasi. Jadi kalau aku mau wegah mindoni istilahnya. Akhirnya sekali kerja masukkan komposti ya, masukkan fungisida insektisida ya. Tidak apa-apa, tidak masalah. Toh insektisida juga tidak membunuh bakteri yang ada di komposti. Itu teman-teman. Jadi kalau kita ngomong istilahnya penghematan pupuk itu relatif lihat kondisi tanahnya teman-teman. Jangan sampai nanti yang satu ini soalnya ada gini sih, karakter tanah itu yang nggak butuh kompos itu ada. Jadi cuma butuh areng tok wis apik bisa. Kalau kasih kompos malah rusak. Malah lengket tanahnya. Jadi ada karakter tanah yang seperti itu. Dikasih kompos kok malah puret tanduranku. Cuman begitu dikasih areng tok itu malah lebih bagus. Jadi ada karakter tanah yang seperti itu. Kalau teman-teman ya artinya gini ya. Ini loh guys. Sesuaikan. Makanya kalau misalnya kami ini sudah terbuka dalam artian takono takono di Facebook, di grup, atau kalau yang sudah tahu ya kami ya takon. Cuman kalau langsung kami biasanya slow respon. Kalau di grup itu kan teman-teman yang petani yang pengalaman itu pasti ikut jawab. Paling kami cuma nambahin, oke, good, ajib. Oh iya, nambahin sedikit. Oh iya, ini nanti arahnya sekian, seperti ini. Cuman itu. Tapi kalau enggak tanya ya tak anggap besar. Nah, teknologi tani jaga bumi, kompos di kantong mikroba, kantong nutrisi, terus kemudian jadam silika subur, kalsium borbes, dan lain sebagainya itu sebetulnya itu satu paket budidaya. Kami sudah mempelajari ini sejak sebelum penjajahan Belanda. sebelum Bunkenesen sendiri ada jauh sebelum Bunkenesen ada. Mulai dari Go Organic 2010 itu zamannya Pak SBY. Go Green masih zaman-zamannya Go Green. Itu kita sudah ini nanti akan terjadi 5 tahun lagi akan terjadi krisis pupuk, akan terjadi krisis kesuburan tanah 5-10 tahun. Ternyata hari ini itu terjadi. Berarti kan enggak sampai 12 tahun, Pak. Terjadi beneran, dan ini sebetulnya proses pembenahan tanah itu sudah kami gaungkan saat itu. Nah, sekarang nggak usah repot-repot teman-teman, saya tahu jenengan dalam posisi kalut, bagaimana tanamannya tidak bisa dipupuk karena tidak mampu beli pupuk yang harganya berubah, bukan naik, berubah. Nanti rego, Pak. Ganti harga. Ganti rego, ya, ganti harga. Nah itu ya sumbernya orang Bunkenesen tani jaga bumi, lu nggak apa-apa ganti regone 1 juta sekilo. Saya cukup cuman membutuhkan 1 on. Ya kan jatuhnya kan tetap lebih murah dibandingkan yang biasa. Apapun benahin tanahnya. Kalau sudah kondisi tanahnya ini sekarang seperti ini, minimal areng kompos susulin deh. Pariku wis kadung nancep Mas, yo susulno kompos sampai areng tebar. Umur berapa? Masih umur seminggu lah tebaran baik. Nanti kompos dimasukin rutin ke situ. Masuk lewat inletnya irigasi, outletnya ditutup, biarin semalam besok buat selesai. Itu satu. Yang kedua, kalau di tanaman semusim kita tidak bisa buat gulutan yang seperti SOP kami yang pakai kantong mikroba nutrisi yang slice arang, seresah kompos, arang lagi terus disiram kompos
bentuk mikrobiom seperti itu. Nggak bisa muahan loh mas, aku selak kesusu nandur winnie wis teko. Biasanya aku ngono. Nyusu. Hanya kebiasaan kok, kebiasaan nyusu repot. Iya enggak apa-apa. Loh akhirnya enak kok. Tuh gandul ya orang apa. Enggak ada masalah. Enggak ada masalah. Ya tak. Gimana? Ya sudah di lubang tanam masukkan kompos dan arang. Jret. Tandur, tutup. Nanti susulan itu diberikan di di sebelah lubang tanam ada lubang pupuk, lubang kocor biasanya. Nah, masukkan ke situ kocor. Pupuk kimia gimana? Campurin kompos sama arang. 5 kompos, 1 pupuk kimia tebar. Ini berlaku untuk tanaman semusim, tanaman pangan termasuk jagung. Wah, wes itu kompos dimasuk terus. Kenapa? Sebetulnya tanah kita ini dalam kondisi defisiensi unsur hara. Tapi defisiensi ini sebetulnya bukan mutlak karena terlalu diserap terus-menerus oleh tanaman, tapi karena terikat. Dan yang bisa melepas ikatan itu tadi menjadi ion bebas yang siap serap tanaman ya mikroba. Masukkan arang supaya ion-ion tadi masuk ke dalam pori-pori arang. Ya, jadi tanduran ibaratnya menyerap nutrisi itu setiap saat. Kulkas lah istilahnya. Iya. Kulkas. Jadi aku pengen goreng dok ada. Ada di sini ada. Jadi kulkas itu isinya itu ya, lengkap. Logistiknya di situ. Selain memang arang itu juga rumah mikroba yang paling baik. Dia nggak terdegradasi dalam waktu hanya 100 tahun saja. Itu caranya. Jadi langkahnya masukkan kompos dan arang, komposnya kudu mateng dhisik. Masukkan kompos tadi bersamaan dengan pemupukan, kompos dimasuk terus. Dan yang paling penting sebetulnya tanah kita ini jarang sekali defisiensi natrium, sulfur, itu jarang. Tapi makro sekunder. Makro sekunder ini menjadi faktor utama. Vigor tambah itu. Cuman apa? Karena dalam kondisi terikat. Yang bisa melepas itu siapa? Sekali lagi mikroba. Jangan lupa ada siklus N, ada siklus sulfur, ada siklus karbon. N, S, C. Nah ini harus jalan. Kalau itu tidak jalan, yuk kita mau melakukan metode apapun juga nggak bisa. Betul. Jadi teman-teman gini ya. Danjanono lemai. Waduh mas biar gede. Tidak ada alasan di lubang tanam. Nah setelah di lubang tanam kocorin komposti. Pupuk kimia masuk tetap di komposti. Kalau misalnya mau nambahin ternyata masih dapat sisa, ini sisa-sisa bulanan kayak aku nandur saiki gak ngemes. Soalnya apa? Pupuknya kayak jadi saya masih punya stok pupuk harga lama. Iki seiso aku nandur 4-5 musim lagi. Tapi kadang itu gini, teman-teman, kalau terutama di padi ya. Di padi itu kadang ada orang itu apatisnya seperti ini. Wah, saya enggak pupuk organik, saya enggak pakai pupuk organik. Lah kenapa, Pak? Saya pakai pupuk organik itu rumputnya tambah tebel. Lah sampai nyebar pupuk apa nyebar suket, Pak? Biasanya itu cuma gini aja, logikanya gini loh. Nah, padinya sampean umur berapa? Nyusulkan pupuk organik ini umur berapa? Wis umur 40, Mas. Makasih, Pak. Iya, bibit rumputnya kan sudah ada di sana. Begitu kena pupuk organik ya langsung naik. Tebel. Coba dari awal persiapan lahannya. Kalau saya tuh pupuk organik lebih senang di persiapan lahan. Betul. Olah lahan, pas ningkal itu masukkan sana masuk kompos atau jerami saya masukkan. Setelah itu diratakan, diisi air, istirahatkan 3 atau 4 hari, setelah itu tanami. Sudah selesai. Nah, susulannya baru komposti. Kalau dari awal vigor tanaman dibentuk, vigor itu apa sih? Vigor itu postur. Ya benar. Enggak ono sing petani ngapunten Pak vigor niku nopo? Engko moro-moro krungu vigor iku iku ya minuman kesehatan. Vigor itu sejenis iki lho, Nasgor, Pak. Gladik. Vigor itu sejenis itu. Jadi orang itu beranggapan vigor itu postur.
postur tanaman, batang, akar, daun. Nah ini apa namanya, cabang daun, apa cabang tanamannya ini sempurna. Orang mek nolor, godhong mek siji. Nah, apa Pak? Kutilan. Iya lek perawan lek apa jenenge model. Ayu aja gak ono model koyo kita Spanyol. Model pari kan belum ada. Kenapa kita enggak bikin model pari? Jadi puite ku akeh ini. Anaknya banyak. Kayaknya dikejar kan anaknya banyak sementara ini kan. Mari ngono malene mek siji tren lho. Nah, cuman satu. Ya Allah. Wong-wong kon makan suket ngono. Lah, saya nanam padi itu mari ngono lek dijak ngomong nggih jenengan sinten kula Wahyu. Mo. Lah apa parine dadi apa panene dadi panen iki kabeh, damen kabeh. Lho kan ada judulnya, Pak. Nandur pari cukule suketeki. Nandur pari cukule suketeki. Sebenarnya kan salah. Nandur teki kudune cukul pari. Iya lagi. Harusnya seperti itu loh. Cobaan. lek rusak digowo playur. Jadi itu tuh teman, banyak yang istilahnya salah aplikasi. Makanya pupuk organik, wah gak kayak pupuk organik. Dengan pupuk organik ini rumputnya jadi tebel, jadi ini. Justru kalau saya itu terus terang, kalau lumpurnya banyak itu malah seneng. Iya tak. Malah seneng. Jadi saya ambil rumputnya, jadi dicabut atau dipotong. Terus saya kumpulkan di pojokan atau dibuatkan tempat itu saya kocor sama dekomposer. Iya itu nanti kompos. Nah itu nanti musim berikutnya ini saya masukkan lagi kan sudah menghemat berapa ya? Teman-teman kita di Jurang Wali di Sumber Berantas itu petani-petani muda itu lu rek tak sopon ojo protes aja. Ono sing ngomen iki iku bojone Mbak Titi anu. Oh iya di Twitter sampean sapa Mas? Iku Mas yang sebelah zaman itu bojone Mbak Titi ya. Nah saya bingung jawabnya gimana. Jawab ya apa sih? Tak jawaban iya sampean sopo. Tak nyeli duwe ah. Pilihan kalau teman-teman di gunung di apa itu pilihannya gini. Aku Mas gak kuat aku kayak ngusungi kompos. Terus pilih ndi ngusungi kompos apa mbabati suket apa gawe apa nih? Lek wong nang Pajajaran ada apa treba. Antan, Kipait, Titonia di Versonia apa? Pokoknya itulah Titonia apa pada intinya. Apa? Macadamia. Sampai tahu gak nyemprot ini. Nyemprot sampai tutup kamera itu kabeh. Nah, itu dibabat masukkan ke gulutan itu jadi sumber energi yang luar biasa. Jadi pupuk dibandingkan rumput ini hanya dibakar saja. Nah, itu energi. Banyaknya jenis rumput juga menggambarkan banyaknya jenis koloni mikroba. Lek rumputnya suketeki tok ayo. Kurus berarti tanahnya. Ya mikrobanya ya siku-iku tok. Ya di setiap akar tanaman pasti ada mikroba. Nah, mikroba yang baik tadi ada ono, Pak. Enggak ya po areng. Wes mikrobiom lokal tadi dikuatin dengan komposti, patogen itu hanya akan menyapa, akan datang ke tanaman ketika ada 1-2 tanaman yang tidak vigor. Itu pasti ada. Dari 100 tanaman kayak siji itu ya wajar lah. Wajar. Itu pasti ada. Nah, wajar. tapi kalau sudah dari 100 ono siji sawambat bawe ngomong, Mas, aduh Mas, iki tanduranku ono sing kena fusarium, padahal wis gawe teknologi tani jaga bumi. Kok fusarium sik akeh? Piro? Saya tanya, berapa? 40%. 40%. Enggak, berapa? 4 biji. Dari berapa tanaman, Mas? Dari 1000. Jawaban saya sederhana, jabutan nih mari. Wajar balik urip itu makhluk. Enggak. Biarkan. Ketika tanaman dia kondisinya sudah bagus, ekosistem mikronya bagus, tanamannya vigor, penyakit dia ngerti. Dia nggak mungkin datang ke tanaman yang sehat. Dan contohnya kayak kita lah, satu ruangan gini, ada satu yang flu kan semuanya enggak semuanya flu. Semuanya. Paling ada 1-2. Ya. 1-2 yang flu ya wajar lah karena kondisinya lagi drop. Sama di tanaman juga seperti itu. Itu nanti perilaku itu berimbas ke ini, ke apa? Pengendalian hama loh nantinya. Akhirnya irit. Pemupukan juga irit. Ketika kita dasarnya sudah bagus, pemupukannya juga irit.
Ketika pemupukan irit vigor wis apik, pengendalian hama mudah, akhirnya bahan aktif ora dukur-dukur. Ya, pakai yang paling murah lah kalau saya tuh. Paling murah. Kelas paling rendah. Iya. Paling murah. Ora perlu nggak bahan aktif sing aneh-aneh. Cukup yang umum-umum aja. Cukup yang umum-umum aja. Wong kadang sekali itu selesai. Iya, gobesku ya ngono. Ular gak doyan, apa? Soalnya mana tak misui. Kon awas lho kon yo, sampe ular kon moro rene maneh tak gowo nang nggone goreng Gang 7. Jangan tangan. Tak goreng. Duh, coba ular guys. Jadam silika sulfur sudah mampu mengatasi itu. Kalau memang tidak terkendali, kita masukkan bahan aktif, ikuti dosis LD sesuai. Ojo gopo Pak, jangan apa namanya keburu-buru. Saya kadang-kadang gini. Jadi baru ada hamanya ketok seret semprot coes kait ketok ibik semprot coes. Ini kan eman sebenarnya, padahal kan kalau kita ngikuti dari apa literatur untuk pengendalian hama kan harus dikendalikan dulu, bukan langsung dimatikan seperti itu. Jadi setelah serangan berapa persen baru disemprot. Kalau masih terkendali ya kutu kebul cuma 2-3 biji di daun dari aja terus tidak usah dikasih apa namanya bahan aktif dulu, sprutes dhisik. Nah, maka gitu itu kan sebetulnya kan salah satu cara untuk bagaimana kita menghemat biaya produksi. Ya. Nah, kemudian kembali ke komposti. Ketika komposti ini masuk rutin terus menerus, tandurannya malah apik, lemahnya malah subur. Jadi ketika nanti akan ada teman-teman, ya memang enggak instan juga ya hasilnya, karena meskipun kami meng-create merekayasa komposti dengan rumusnya itu tadi GPAI, NPK, MGSO4, mikroba dan lain sebagainya seperti itu, tujuannya ke tanah dan ke tanaman. Tapi memang efeknya ke tanaman luar biasa, ke tanahnya kok gandang subur ya Mas? Ya karena apa? Bisa jadi tanahnya ini memang kondisinya sisa-sisa kimia segala macam itu tadi sudah terlalu banyak, jadi diurai bertahap. Biasanya musim berikutnya baru akan beda. Tapi yang paling penting petani saat itu tetap bertani dengan biaya yang rendah, tetap dia bertani, tetap menghasilkan, cenderung meningkat, biayanya cenderung turun, hasilnya meningkat. Kalau sekarang biaya naik, hasilnya turun. Bagus kan? Bagus. Kok caplokan Pak? Kenapa saya bilang? Kenapa saya bilang bagus? Kan banyak yang dipakai ini. Duh iya loh. Ini kita bicara realitas di lapangan. Jadi ketika kita bicara seperti ini, ya paling jawaban yang sering kita terima kan awakmu durung tangi aku nandur. Aku nandur le. Nggih, tapi begitu tandurannya PE dhewe. Ngono kok apakno? Nggih, niki belajarane lare kala wingi, Pak. Iku dukune nandi itu yang sering kita dapatkan kata-kata seperti itu. Nggih, Pak. Kata-kata seperti itu yang sering kita dapatkan. Apa parimu kok awon ngono kurang gawean malah kelilipan nae. Lho begitu kene gak kena sundep, panen api. Ngono iku ya apa dik carane? Mengke kelilipan lho panjenengan balik damel metode ngeten. Oke. Jadi friend, tak kandani ya friend. Mulai berpikir ke tanahnya. Kuncinya memang di situ. Nggak harus diolah sedemikian rupa, ditidurkan dulu, dibiarkan lama. Oh enggak. Kami tidak menerapkan konsep itu. Kami menerapkan lemah ditandur justru semakin subur. Gak oleh mandek nandur. Sampeyan nandur saiki tret brambang panen. Mari ngono ya sendal tanduran maneh. Ketika tanah ini semakin lama, lebih dari 2 minggu kosong, rumput tidak ada tumbuh, akan terjadi proses disertifikasi, penggurunan. Akhirnya karena apa? Mikroba yang ada di dalam tanah tadi itu kan simbiosis akar. Betul. Gak ono oyot, urip ngendi? Lu katanya di arang, lu iya. Ketika arang mikrobiom tadi dibiarkan tidak ada tanaman, otomatis uap air
dia akan menguap, evaporasi. Lah mikroba butuh itu. Nah, yang mampu menjaga kondisi kelembapan di media tadi ya akar tanaman, ya tanduran. Jarno lek ana sukete gak ditanduri, mending akeh sukete daripada bersih seperti itu. Mending, akan terjadi penggurunan. Betul, mending akeh sukete timbang akeh wedhuse, Pak. Padha entek akhir sukete. Nah, iya. Kan seperti itu. Jadi mending iku akeh sukete timbang akeh wedhuse. Mesin entek. Heeh. Bagus. Jadi itu friend. Jangan biarkan tanahnya berhenti lama. Itu salah satu strategi supaya penyuburan tanah ini terjadi terus menerus. Selama ada mikroba di dalam tanah dan ekosistemnya dijaga, yaitu selama itu pula perbaikan tanah terus berjalan. Selama ada tanaman sampai nandur, oyote metu, tanduran berproduksi, selama itu pula proses simbiosis berjalan. Akhirnya biaya produksimu turun. Tak bos ya celakanku. jadi benahi tanah sambil bertani. Jadi wis gak iso kita buat gulutan, dimasukkan arang, kompos dan lain sebagainya seperti yang kami lakukan. Yang lakukan di lubang tanah. Terus lakukan di situ terus. Hasilnya bagus mana? Metode pembenahan tanah tidak melulu menanam memberikan kompos ataupun arang dalam jumlah yang besar. Ada beberapa kelas-kelas tanah yang justru bisa dibenahi dengan efektif dengan harus ditanam sayuran pendek. Ya. Ditandur langsung melon atau cabai segala macam. Gak kuat. Akarnya terlalu panjang, gak kuat. Wes banyak kendala masih. Tapi begitu ditandur seledri, ditandur sawi, di permukaan akarnya paling sekitar 10 cm, dia menyamping di permukaan, justru pembenahan tanahnya berjalan. Aneh, ini tanah-tanah seperti ini yang kita harus jeli. Kalau ditanduri, Pak tak tanduri tok lombok kok sing ini ayo. Nah, musim berikutnya setelah selesai itu jangan ditanam lombok dulu, Pak. Sampean tanduran yang pendek, tanaman pendek. Bonsai. Sawi ya seledri. Jadi tanaman pendek supaya itu terjadi pembenahan di permukaan dulu. Karena memang tanahnya seperti itu. Itu tanah. Nah, nanti bertahap ketika ini ditanam terus dia akan semakin subur. Kapan itu selesai pembenahan tanahnya? Ketika jenengan selesai bertani. Oh ya berarti tidak ada tanaman baru lagi yang ditanam. Pembenahan tanah selesai. Konsep Bunkenesin Tani Jaga Bumi ini kan bertani dengan membenahi tanah. Bukan kita pembenahi tanah mandek tani, enggak ya. Dengan bertani ini dibenahi. Makanya komposti, makanya biochar arang, makanya kompos itu yang masuk. Itu loh guys. Jadi yang terjadi itu gini teman-teman, kalau kita sudah menerapkan itu tanah sehat, konsep kita nanti itu akan berganti ke lazy farm. Tanam jadi cuman istilahnya nandur ya wis tanpa pemupukan, tanpa apa. Nandur paling matun piro sak-sake. Zaman dulu kan gitu tuh. Iya, kayak padi. Wis kaya aku saiki lah, nandur soro 45 dino, saiki ben dino panen. Nah, kalau di zaman dulu, zaman mbah-mbah dulu kan enggak ada yang pakai urea kan? Enggak ono. Ya itu kita tinggal tanam ya sudah, dia tinggal pulang, tinggal nganjuk ngono iku saiki. Ya kan tak sopo, Kang Yon, Kang Imam, tak sopo. Alhamdulillah. Kalau sudah menerapkan seperti itu ya. Brambang, mari ngono dipari. Gak ditiliki, Pak. Sawahe. Yo gak iso ditiliki, gak enak, Pak. Oh iya basa Malang. Disambangi. Disambangi nek ditiliki ngene. Aduh repot iki basa Malang iku alik kabeh. Sayure ditiliki. Disambangi, enggak disambangi blas moro panen. Wong jenenge buruhnya bilang niki mulai panen. Loh, aku duwe pari ta. Habis pari dicepi kacang hijau. Yo gak diapa-apakno panen. Nih badhe panen kacang hijau. Loh, iya lah. Masya Allah. Nah, itu kan pembenahan tanah berjalan terus. Akhirnya ketika ditanya berapa biayamu, Kang? Nggih, namung tumbas bibit
pantun kali bibit pari sama bibit apa jenenge kacang Kacang hijau ijo. tok. Lawang mesing gandol sisane brambang nyambat mikrobiom di aplikasi kompost yaitu. Nah itu kami ingin hal itu terjadi ke semua petani utamanya di Indonesia yang hari ini kayaknya mustahil seperti itu. Enggak kawan, enggak ada yang mustahil seperti itu. Ketika kita tahu ilmunya, ketika kita tahu apa yang kita lakukan, iki sakjane lemah koyok ngene, ortok padas, apa yang kita lakukan, tanaman apa yang baiknya ditanam dulu, insya Allah tidak akan ada kalahnya. Betul. Yes. Jangan wis nandur wis sak wis rezeki ini wis jangan, itu pasrah itu. Kita harus ikhtiar ngitung beneran. Analisanya harus kuat, friend. Ojo nandur oh ya iki kok gambling. Wah. Petani itu bukan pejudi. Bukan pejudi. Jangan sekali-kali beranggapan tuh petani bukan penjudi. Jadi istilahnya gini, petani itu bukan penjudi. Beda ketika kita nandur itu apa ya istilahnya? Berpatokan gini. Wis iki api elek ya wis. Papa wis apa jare. Itu enggak boleh, jangan. Kita bertani ngitung. Nah, ini ketika nanti masuk di awal musim hujan, pencegahan apa yang harus kita lakukan. Oh, ini nanti jamur naik, inseknya apa yang ini. Nah, itu kita hitung. Terus nandur sak-sake wis. Panen ya sak-sake. Begitu kalah, wah, ini nggak pupuk iki elek. Ya aja ngono rek. Itu hitung. Makanya kita harus logis dan petani tidak boleh fanatik dengan satu produk. Betul. Jadi ketika di luaran sana ada produk yang lebih bagus, pakai aja, tidak ada masalah. Loh kita ini tidak ada masalah sebenarnya. Saya sama Mas Wahyu ini ketika di Bunke lah, terutama Bunke itu, Mas di luar sana ada yang seperti ini bisa nggak digabung sama Bunke? Bisa, gabung aja. Ya, nggak ada masalah. Bandingin dulu yang satu full Bunke, yang satu dengan itu bagaimana hasilnya. Kalau bagus yang sana dan lebih efektif, efisien lah. Silakan dipakai. Kita fair. Oh, iya. Kita fair. Kita memang harus fair. Harus bisa menerima kenyataan meskipun Masih ngonoknya lo omsetnya lo gak mau dona, malah tambah, penasaran. Ya kan? Oh, bakteri rego 3 juta. Loh, aku dodol 5 juta terus liter. Kan 50.000 per liter ya. Ya, official store ya 50.000 ya. Liter berarti 1 liter 5 juta. Iya. 3 juta aja murah. Jadi kadang itu, ya itu kita harus fair, harus menerima keadaannya itu tadi meskipun sambil nangis itu kok gini gitu. Ya kita harus terima, terima. Ilmu tetap harus berdiri di atas ilmu supaya berkembang. Adewi ndak fanatik dalam satu metode karena ini berkembang. Nah, teman-teman silakan mau pakai metode apapun. Sing penting hasilnya. Tapi itu tujuannya petani kan itu. Sing penting biaya nih murah. Tapi jangan bermimpi dulu ya. Wes gawai baceman, nggak apa segala macam. Iki mesti api, iki mesti murah. Dosisnya ngewawut, wes nggak 10 mili per liter aja. Iki kok mesti api. Ternyata hasilnya zong. Ya jangan menyalahkan produknya, jangan nyalain orang lain. Kita terlalu tinggi ekspektasinya, berharap karena angen-angen. Nah ini artinya apa? Kita belum tahu tanahnya. Nah makanya di Bunkenesen Tani Jaga Bumi ngajak berpikir logis. Kalau tanahnya memang belum siap dilepas dari kimia, ya berikan, tapi ditoto, diatur, diukur, ojo piak-piok. Terus pokoknya ini wis pokoknya sucat pelat bohong ngono ya. Jadi istilahnya ya gitu teman-teman. Kita harus logis ketika lahan kita itu belum mampu berorganik ya jangan dipaksa lah berorganik. Yang biarin tanahnya organik sendiri. Nanti akhirnya tuh kita jadi apatis. Artinya kita menolak dengan organik yang ada. Itu yang terjadi itu teman-teman. Iya, mosok sih. Loh, sekarang gini, kita ajak berpikir logis ya. Masuk akal enggak kira-kira? Kita dipaksa lari tapi sambil ditutup hidungnya.
ngos-ngosan tengah jalan sok mati. Sama tanaman juga seperti itu. Ketika ekspektasi kita, satu pohon ini bisa muncul 1 kilo, yang dikasihkan cuman seujungnya sendok. Nggak mungkin. Ini dari mana? Lah tanaman ini kan tidak pernah berbohong. Sebetulnya kita ini sudah tidak logis loh. Petani-petani ya kayak saya juga ya. Kadang-kala contoh padi. Panenan 10 ton. Bahan organik yang kembali ada 10 ton per musim? Nggak ada. Teorinya pembenahan tanah, ketika tanah ini tadi mineralnya diserap oleh tanaman menjadi hasil panen, contohnya padi ya, jadi gabah, jadi beras 10 ton, berarti yang harus dikembalikan ke tanah lagi 10 ton untuk mengembalikan dia di posisi balance, seimbang. Nah kalau seperti itu tanahnya akan semakin baik, subur terus. Nah ini ndak 10 ton panen sing dibalekno ning kono, iki ono iki kompos iki 1 ton iki mewakili 10 ton. Ono sing 1 liter mewakili 10 ton barangnya. Logika nih nggak masuk guys. 1 kilo untuk 1 ton. 1 kilo 1 mengganti 1 ton kompos, itu ada loh yang seperti itu. Oh banyak. Tapi ya kembalinya kita tahu lah bagaimana kondisi tanah ya. Yang paling tahu tanah kita petani ya, yang setiap hari di situ. Ya jangan membohongi diri sendiri, jangan terlalu memaksakan diri. Nggawe metode iki baik. Nah, makanya kalau kami masuk ke petani konvensional, kami cuma titip masukkan arang, jerami kembalikan. Itu paling tidak sudah membantu setengah perjalanan pembenahan tanah. Percepatan pembenahan tanah itu tadi. Itu nanti hubungannya ya pasti pupukmu pasti murah. Pupuk murah, biaya perawatan murah, hasil panennya masih bagus. Meningkat, bertahap meningkat. Berapa persen mas? Saya ditantang berapa persen? Bisa 100%, tapi aku perlu tanah ini kualitas tanahnya seperti ini, CN rasio sakmini, bahan organik sakmini, isora. Ayo. Iso mumet Pak teman, nyari tanah seperti itu sekarang. Nggak bisa. Artinya ya kita logis, disesuaikan dengan kondisi masing-masing, kemampuan masing-masing. Yang paling penting happy. Terus satu lagi teman-teman, jangan termakan iklan. Iklan yes, kita pasti tahu lah iklan-iklan di luar sana itu yang seperti apa, ini justru akan menjebak teman-teman di dalam kondisi yang sulit nantinya. Karena saya punya beberapa teman ini, mereka tergiur sama paklo, akhirnya dipaklo, tidak jadi dandanan. Nah ini jadi jangan sampai tergiur sama. Sebenarnya paklo itu boleh dipakai, cuman ya sesuaikan sama fasenya. Harus sesuai. Saya sendiri juga pakai paklo itu juga pakai. Iya konazol lah, jenis-jenis konazol ada 26 atau 28 jenis. Konazol. Itu aplikasi itu kayak ini di konazol atau apa, nanti biar segera berbunga tomatnya. Tomat kudune dawane sok 2 meter 3 meter ya jadi 1,5 meter. Itu logikanya kalau segitu pendek bagaimana mau menghasilkan yang banyak? Padahal tomat ini potensi konvensional itu 10-15 kilo. Ketika tunas mau tumbuh berarti ada peluang dia akan membawa bunga buah yang baru. Itu tahu-tahu di-cut ya. Jangan. Ya selesai, umurnya akhirnya pendek teman-teman. Tandurannya enggak 10 kilo logikanya loh ya. Nah. Ada lagi masih vegetatif sudah dimasukkan nutrisi generatif. Keren mas. 0,5 meter melonku wis metu kembange akeh. Apa jenenge? Batangnya itu masih selidi. Iki kira-kira melon iki 1 kilo iki 1 lidi ini batangnya mampu enggak? Mungkin yang ditanam itu bukan melon, Pak. Melon sejenis anggur. Jadi melonnya kecil-kecil akeh ngono. Anggur melon kan. Logis. Untuk tanaman mempunyai fase vegetatif itu bukan tanpa alasan, karena dia nanti untuk membentuk buah yang baik, membentuk beri kadar gulanya yang baik, itu dia memerlukan proses pemasakan di fotosintesis di klorofil daun tadi yang cukup. Nek godhonge mik sithik apa ya iso.
Dapurnya kecil. Dapurnya ya. Ngopeni wong akeh contohnya ya. Kompore mek siji, wajane siji, ngopeni wong 100. Tawuran paling wong. Lah iki kan digawekno iki mateng sing kono wis luwe. Iya, tawuran akhirnya. Terus Teve kapan mandeke? Logikanya seperti itu. Kapan berhenti untuk istirahat? Hati-hati. Jadi apa namanya? Kita menerapkan metode menyesuaikan dengan kondisi tanaman fasenya. Itu juga akhirnya berimbas pada irite biaya produksi. Iritisasinya akan tercapai. Bahasa baru lagi guys, iritisasi. Iritisasi. Jadi yang pertama kesimpulannya gini teman-teman, biar enggak panjang-panjang. Kesimpulannya itu kalau kita mau bikin pemupukan yang hemat, yang pertama kenali dulu kondisi tanah. Terus habis itu sesuaikan dengan jenis tanaman musiman atau tahunan atau yang pangan atau yang lain. Jadi disesuaikan dengan tanamannya. Terus yang berikutnya nanti hubungannya ada di penghematan biaya perawatan. Itu sudah pasti karena tanamannya sehat, otomatis biaya perawatannya rendah. Atau teman-teman masih mau tanamannya sudah sehat tapi masih diperlakukan seperti layaknya bidadari, ya monggo silakan. Kalau saya sih saya enggak mau karena tanaman sudah bagus. Ngapain? Biarkan alam semesta ini itu lebih canggih dari kita. Betul. Jadi tanaman pun lebih canggih dari kita. Kita enggak bisa tahu 100% kebutuhan tanaman itu apa. Makanya kita cuma menyediakan. Kenapa konsep Tani Jaga Bumi buat kantong mikroba dan nutrisi, aplikasi komposti, karena di situ mikroba yang bekerja, mikroba ini simbiosis tanaman, simbiosis akar. Ketika tanaman aku perlu ion fosfat karena aku mau berbunga, dia pasti mengeluarkan sinyal tadi ke perakaran, ke bakteri yang di sekitarnya tadi. Fosfat yang akhirnya disediakan oleh si pelarut fosfat. Nah itu seperti itu, kita nggak mungkin paham 100%. Nggak ada sensor tanaman yang bisa ngomong, oh ini tanduran ini. Akhirnya kalau tulisannya, Pak Le, fosfat Pak, sekian gram. Ya kan? Kita harus bikin. Meskipun hanya mimpi ya tidak apa-apa, mimpi itu setinggi-tingginya tidak masalah. Masalah urusan logur kan ya belakangan, yang penting mimpi sih. Nanti berani sing logis ae, benahin tanahnya sambil jalan. Mampunya kita di media tanam di sekitar perakaran. Nah, itu lakukan terus-menerus. Insya Allah itu akan semakin baik, pemupukan juga semakin rutin. Nanti akan kurang, setidaknya dengan teknologi komposti, teknologi biochar dan kompos ini, itu biaya pupuk itu minimal 50% sudah pasti terpangkas. Tidak jamin karena setiap tanah beda. Ada yang sampai 70-80%. Ya. Ada yang langsung 100%. Tapi minimal setidaknya itu sudah mengurangi 50%. Menyesuaikan dengan dari biasanya. Makanya itu biaya produksi pupuk itu mudun. Betul. Makanya untuk mengenali kondisi tanah, nah ini kan teman-teman pasti lebih paham lah dibanding kami sebenarnya. Karena yang paham di lokasi tersebut ya petani. Gitu. Alat paling canggih Pak, tanamannya wis sampean lab paling canggih itu tanaman. Oh, tanamannya figur bagus Mas. Lek saya bingung fotoin kirim ke kami. Yes. Itu malah kita identifikasinya lebih cepat. Untuk menyelesaikan masalah juga lebih cepat. Gitu teman-teman. Nggak jawab ya. Jadi untuk podcast kali ini dengan tema metode pemupukan hemat ala Bunkenesen, ya itu tadi, kesimpulannya itu tadi. Makanya jangan di skip teman-teman, kalau di skip mesti bingung nanti. Karena memang sengaja kami berdua ini mesti gitu, kudu runtut, harus rinci. Ono wonge dhewe sing ngono ya. Ya kan. Kan Bunkenesen kan anti gula. Kenapa ini pakai gula? Sampean ini makanya gak sinau kok aja turu. Makanya jangan di skip biar nanti kita ulas itu ya. POC tidak selamanya pakai gula, tapi tidak selamanya juga enggak pakai gula. Nah, ini lebih fleksibel. Pakai gula bisa, enggak pakai gula bisa. Nanti kenapa? Nanti kita buatkan ini. Tinggalkan komentar ya teman-teman, kalau
Kalau teman-teman masih bingung, itu silakan tanya di kolom komentar sebisa mungkin. Kalau pas saya lagi online pasti akan langsung saya jawab. Kalau enggak, silakan join di grupnya Bunkai Nation. Nanti saya cantumkan linknya di bawah. Tinggal klik aja, insya Allah nanti langsung kita approve. Cuman ya itu saya mohon buat teman-teman ketika join di grup kami, tolong diisi. Kan di situ dibuatkan peraturan, tolong diisi. Jadi jangan sampai nanti kosongan. Kalau kosongan pasti saya tolak. Iya rek, untung lek aku ngono sik rada apik. Ngomongnya profilnya tak delok, petani temenan tak approve. Kalau saya tolak. Saya tolak. Karena kan kita punya aturan, di grup itu punya aturan dan semua yang ada di situ termasuk admin harus tunduk sama aturan yang dibuat. Karena itu sudah kesepakatan bersama. Makanya untuk menjaga istilahnya kerukunan di dalam grup ini. Kerukunan umat beragama. Yang nih? Menjaga intensitas, bukan intensitas apa ya? Menjaga kedamaian. Menjaga suasana. Menjaga suasananya. Jadi kita diskusi itu enak. Ya teman-teman terima kasih. Ada 2.800 lebih ya. Yang sudah join bareng kita. Gak nyongko guys, mulai teko 10, 20. Alhamdulillah banyak teman-teman yang mulai sadar dengan terutama yang muda-muda ini. Jadi istilahnya petani milenial ini harus siap bertempur habis-habisan nanti. Ini kan 3 tahun lagi sudah. Nanti kita pasti tahu lah 3 tahun lagi apa yang akan terjadi. Nah ini kita harus siapkan tanah kita yang sehat, produk-produk kita yang sehat teman-teman. Oke. Sukses selalu ya. Saya rasa cukup segitu teman-teman biar enggak panjang lebar, biar enggak banyak. Durasi ini gak ketahuan. Iya, biar enggak banyak kuota yang habis juga. Nanti kalau habis ada wifi tetangga, pinjam password. Nah, mau lihat Duo Gandul podcast ya? Monggo silakan. Oke, terima kasih teman-teman. Jangan lupa klik like dan subscribe, bagikan video ini supaya bermanfaat untuk teman-teman yang lain yang sedang berusaha istilahnya memahami pola pemupukan yang baik dan benar. Jadi akhirnya nanti pemupukan itu menjadi lebih irit dan hemat. Oke, sampai ketemu lagi di podcast berikutnya. Ikuti terus video-video kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duo Gandul is